Pencari Surga. Para pencari surga, inilah dia suasana daerah yang disebut dengan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad adalah sebuah kampung yang di dalam sejarah Islam memiliki tempat tersendiri. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika beliau baru dilahirkan, tidak lama bersama dengan ibundanya, beliau lalu diberikan kepada ibunda Halimah yang disebut dengan atau terkenal dengan nama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah seorang wanita yang bernama Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad. Kisah ini begitu masyhur sekali. Nabi SAW dibawa ke suku pedalaman, dan suku pedalaman itu adalah Bani Sa'ad untuk disusukan di sana. Karena memang di antara budaya orang-orang Arab pada masa itu adalah di antara mereka ketika anak-anak itu lahir supaya terjaga fisiknya, terjaga bahasanya, terjaga akhlaknya, adabnya, maka dibawa dulu menuju ke suku-suku pedalaman. Nah, Nabi SAW di saat beliau dilahirkan itu, setelah dilahirkan dibawa ke tempat ini, dibawa ke Bani Sa'ad. Memang lokasinya di mana kita tidak tahu, wallahu alam. Tetapi di antara beberapa literasi menyampaikan tempat di mana saya berdiri ini adalah dulu tempat di mana Bani Sa'ad itu berada. Karena memang daerah ini kawasan sekarang yang namanya adalah Bani Sa'ad. Dan kalau memang dilihat ada beberapa yang memungkinkan untuk disebut bahwa ini adalah lokasi Bani Sa'ad, karena di sini ada sumur. Karena pada masa itu biasanya orang hidup itu dekat dengan sumur, ya, dekat dengan sumber air. Nah, Nabi SAW dibawa ke sini. Orang-orang Arab terdahulu itu mereka menitipkan anaknya pada orang pedalaman karena orang-orang yang ada di suku pedalaman ini bahasanya itu bahasa yang masih sangat kental, halus, baik, ya, bagus, fushah bahasanya begitu. Sedangkan dari segi alam memang bisa dilihat, ya, ini jaraknya kurang lebih hampir sekitar 2,5 jam atau 3 jam kalau kita naik mobil dari kota Mekkah. Ya, sangat jauh, apalagi kalau dulu Nabi kala itu dibawa masih bayi merah gitu ya dari sana dengan onta. Dan itu saya tidak bisa membayangkan, tapi begitu sampai di sini memang tempatnya ini kondisi panas, tengah hari dan gersang. Tapi ketika saya berada di tempat ini mungkin daerah dekat puncak bukit juga lah, ya, itu rasanya tidak seperti di padang pasir. Hembusan anginnya itu membuat suasana itu seolah seperti berada di daerah-daerah pegunungan tropis pada umumnya. Dingin lah, dingin, intinya begitu. Nah, di antaranya juga beberapa titik yang mungkin bisa dilihat di sini, ada beberapa yang menyampaikan di belakang saya ini adalah letak di mana dulu Nabi SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril di usia 4 tahun. Di tempat ini, para pencari surga ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Ibunda Halimah ketika berangkat ke Mekah untuk bisa mendapatkan bayi yang nanti akan disusui, dan dengan itu nanti mungkin bisa mendapatkan beberapa perak uang gitu ya, itu datang dalam kondisi untanya jalannya lemah, pelan, kurus, kambing yang dibawa tidak mengeluarkan susu. Tapi begitu membawa Nabi SAW datang ke tempat ini, ontanya bisa berjalan kencang dan kambingnya itu banyak mengeluarkan air susu. Dan ternyata Nabi membawa keberkahan bukan hanya sekedar untuk Ibunda Halimah dan keluarganya, tapi begitu sampai di sini, ini tempat menjadi subur, ini tempat menjadi makmur. Gembala-gembalaannya, di antara ciri khas di sini ini ada kambing-kambing gembalaan yang cukup banyak jumlah mungkin ya, kalau umpama kita sedang beruntung untuk melihatnya itu. Ini kambingnya yang kala itu Nabi saat itu sedang berada di sini itu gemuk-gemuk semuanya. Sampai akhirnya ketika di usia 2 tahun Nabi ingin dikembalikan ke Ibunda Aminah, orang-orang yang ada di Bani Sa'ad ini semuanya sedih. Kenapa? Karena merasa keberadaan Nabi kala itu betul-betul membawa berkah. Sehingga ditambah lagi 2 tahun sampai usia 4 tahun. Nah, para pencari surga, pelajaran juga ternyata keberadaan orang yang dicintai Allah itu mampu untuk bisa mendatangkan kemakmuran buat orang yang ada di sekitar situ, kemakmuran buat lingkungan yang ada di sekitar situ. Memang Nabi kala itu belum menjadi Nabi, tapi sudah menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Pelajaran buat kita bagaimana?
Pelajaran buat kita nih, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan, kemakmuran di lingkungan di mana kita tinggal, bukan hanya sekedar tempat itu tempat enak untuk dihuni, tidak, tetapi cari orang solehnya, cari orang soleh yang ada supaya tinggal di dekat tempat kita, sehingga itu nanti akan menularkan kebaikan. Dan kita juga begitu, perbanyaklah untuk bisa mendapatkan teman-teman soleh, mendatangi komunitas-komunitas yang ada orang solehnya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkah. Tanah ini menjadi saksi. Yang tadinya mungkin padang tandus, tetapi dengan kehadiran Nabi kala itu walaupun masih dalam kondisi bayi, tapi mampu untuk bisa mendatangkan keberkahan. Dan berikutnya di belakang ini, itu kalau disebut ada beberapa literasi yang menyampaikan inilah dia tempat dulu di mana Nabi SAW di usia 4 tahun dibawa oleh malaikat Jibril, lalu kala itu dibaringkan dan dibelah dadanya, lalu diambil hatinya, dimasukkan ke dalam bejana yang di situ sudah ada zam-zam, dimasukkan lagi, lalu Nabi disampaikan ini bagian setan dari tubuhmu yang dicuci. Setelah itu pulang, dan kalau itu rame Bani Sa'ad karena semua anak-anak bilang Muhammad diculik, Muhammad diculik, Muhammad diculik, semua orang mencari di mana. Sampai akhirnya ketika Ibunda Halimah menjumpai Nabi, kala itu Nabi sambil berlari mengatakan, "Ibu, tadi aku diambil oleh seseorang dan dadaku dibelah." Kisahnya memang panjang di situ, tetapi di antaranya kalau di sini kita mencoba untuk juga mengambil ibrah dari tanah ini, bahwa Nabi SAW mulai dari usia 4 tahun itu sudah dipersiapkan, walaupun nanti diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. Banyak sekali hikmah kalau kita buka dari beberapa buku sejarah. Tetapi di antara hikmah yang juga bisa kita ambil adalah ketika memiliki anak keturunan, dia akan menjadi orang baik, orang sukses di kelak kemudian hari, itu tidak simsalabim. Harus dibina dari awal, dijaga dari awal, diarahkan dari awal. Seperti Nabi dibelah dadanya, lalu Jibril mengatakan bagian setan dari dirimu sudah dicuci. Artinya bukan hanya sekedar ini untuk Nabi SAW, tapi untuk semua pendidik. Menjaga, mencetak orang itu bukan simsalabim, langsung dalam 1-2 hari langsung dapat. Tidak, harus dengan proses. Dan proses itu adalah proses penjaga kebaikan, proses menjaga kesucian, proses menjaga diri manusia itu dari keburukan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk begitu. Kalau kita punya anak, kita menjadi orang tua yang mampu menjaga anak kita, sehingga nanti kelak di kemudian hari mampu menjadi orang baik. Dan kalau kita pendidik, kita pun mampu untuk bisa menjaga anak didik kita, menjaga umat ini, agar nanti dalam prosesnya, walaupun tidak cepat, instan, tapi dalam prosesnya terus, Allah akan berikan hasilnya di kelak kemudian hari dengan hasil terbaik. Semangat beribadah bersama mencari syurga.